Selamat pagi Miss Christine, saya Firdiandiani dengan NIM 142000116 dari 4 MIK 52. Hari ini saya akan membawakan berita hard news dengan judul perkembangan COVID-19 pada tahun 2022. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Firda Indriani dalam acara Redaksi News. Saya akan menemani Anda selama 12 menit ke depan. Pemirsa, nampaknya virus corona saat ini sudah mulai menurun. Laporan kasus terpapar virus corona dikabarkan mulai menurun daripada tahun sebelumnya. Satgas Penanganan COVID-19 mengungkapkan Indonesia melewati masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 tanpa adanya lonjakan kasus positif corona. Hal ini menurut Satgas COVID-19 berbeda dengan masa libur sebelumnya. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito melalui akun YouTube BNPB mengatakan bahwa biasanya ketika memasuki libur panjang pasti juga menghadapi kenaikan kasus, seperti periode Idul Fitri 2020, periode Natal dan Tahun Baru 2021, dan periode Idul Fitri 2021. Tetapi pada tahun 2022, libur Natal dan Tahun Baru 2022 berhasil kita lewati tanpa adanya lonjakan kasus. Bahkan kita berhasil mempertahankan penurunan kasus di tengah melonjaknya kasus dunia dan tantangan varian baru yaitu Omicron. Menurut Wiku, pada periode tahun lalu, kasus corona cenderung naik. Pada awal tahun lalu, dalam satu minggu, kasusnya sempat mencapai 52.000 lebih. Jika melihat kembali periode pada bulan November 2020 sampai Januari 2021, kasus positif konsisten mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai puncak pertama. Bahkan penambahan kasus minggu pertama tahun 2021 mencapai 52.694 kasus COVID. Jumlah kasus awal tahun lalu tersebut dikontribusikan oleh 5 provinsi yang menyumbangkan kasus positif tertinggi, yaitu DKI Jakarta dengan 13.317, Jawa Barat 7.832, Jawa Tengah 6.726, Jawa Timur 6.375, dan Sulawesi Selatan 3.656. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut tingkat penyebaran varian Omicron lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Tak hanya itu, pasien yang sudah sembuh atau penyintas masih berpeluang untuk terinfeksi kembali. Berbeda dengan tahun lalu, tren penurunan kasus masih terus terjadi sejak bulan Juli 2021 hingga awal Januari 2022. Bahkan penambahan kasus minggu pertama Januari 2022 hanya 1.406. Ini jauh lebih sedikit dan sangat kecil jumlahnya dibandingkan tahun lalu. Penyumbang kasus terbanyak yakni DKI Jakarta 526, Kepulauan Riau 168, Jawa Barat 121, Papua Barat 117, dan Jawa Timur 108. Klaim serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, situasi pandemi virus corona di Indonesia terus membaik. Pada 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022, RI mencatat 0 kasus kematian pasien COVID alias zero death. Koordinator PPKM Jawa Bali itu bahkan mengklaim bahwa penanganan pandemi virus corona di Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Pandemi pasca Nataru 2021 menengok ke belakang. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sempat menunjukkan lonjakan pada akhir 2 Januari 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto menilai peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh momen libur Nataru yang digunakan masyarakat untuk melancong. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kenaikan kasus COVID-19 akibat Nataru 2021 sekitar 40%. Budi mengatakan dibandingkan November 2020, angka kasus aktif di akhir Januari 2021 meningkat tajam melewati angka 140.000. Adapun mengacu data Satgas Penanganan COVID-19, kasus virus corona fluktuatif selama awal Januari 2021. Namun demikian, cenderung terjadi peningkatan kasus harian pada 25 sampai 31 Desember
2021, kasus COVID-19 harian berkisar di angka 5.854 sampai 8.074 kasus per hari. Sedangkan pada 10 hari pertama Januari 2021, kasus COVID-19 harian berkisar di angka 6.877 sampai 10.617 kasus. Seperti yang diketahui, masyarakat yang terkena dampak virus COVID-19 ini cukup banyak. Salah satunya, Saudari Monica Christina yang menjadi narasumber kita saat ini. Langsung saja kita terhubung dengan Saudari Monica Christina. Selamat pagi, Monik. Selamat pagi, Firda. Bagaimana kabarnya? Aman kan? Aman ya, puji Tuhan saya sehat-sehat. Bagaimana dengan Ibu Firda? Ya, puji Tuhan saya juga baik. Terima kasih. Baik, Monik, saya akan mempertanyakan beberapa hal kepada Monik sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, silahkan boleh. Jadi, Monik ini sedang tinggal di Tangerang ya? Iya, betul. Saya saat ini sedang tinggal di Tangerang. Oke. Bagaimana sih situasi Tangerang di masa pandemi sekarang ini? Untuk saat ini sih situasi di Tangerang sudah baik-baik saja ya. Tidak seperti tahun lalu yang saat COVID sedang tinggi-tingginya. Jadi sekarang kita sih sudah bisa melakukan aktivitas dengan baik sih. Oke, bisa diceritakan pengalaman Monik sedikit tentang kasus COVID-19 yang naik di 2021 kemarin? Oke, kalau misalkan pengalaman saya ya di kasus 2021 kemarin itu, jujur itu sangat sulit ya bagi saya juga. Saya yakin juga masyarakat lain juga mengalami kesulitan yang sama. Karena itu pertama kalinya pemerintah mengadakan PSBB yang sampai akhirnya berubah menjadi PPKM ya waktu itu. Yang mengharuskan kita semua bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, pokoknya semua serba online. Dan kebetulan saya juga seorang karyawan ya yang bekerja di suatu perusahaan, itu eh, cukup terkendala gitu, karena harus work from home, dan kalau misalkan mau offline ke kantor tuh harus ganti-gantian, seperti itulah. Terus waktu itu pas saat semua masyarakat masih pada di rumah juga, itu eh, pada panik buying ya, karena mereka takut nih nggak tahu berapa lama bakal di rumah terus, jadi mereka membeli semua kebutuhan sehari-hari lah seperti bahan makanan atau kayak snack-snack atau mungkin keperluan seperti sabun mandi, sampo dan segala macamnya pokoknya yang dibutuhkan gitu. Nah, karena panik buying itu kan jadi apa-apa bahan makanan semua jadi susah ya untuk dicari. Itu juga membuat sedikit stres sih karena ya kita yang nggak kebagian tuh kayak gimana gitu. Susah juga ya. Terus juga setiap hari dengar suara ambulan dan itu yang kadang apa ya bikin takut juga sih sebenarnya kayak dari suara ambulan tuh kan kita bisa tahu ya berapa banyak sih kira-kira masyarakat yang terkena COVID gitu. Orang-orang di sekitar kita karena waktu itu saya sehari aja di rumah bisa dengar 2 sampai 3 kali suara ambulan lewat. Ya, jadi itu cukup lumayan memprihatinkan lah. Cuman ya kita yang di rumah tetap berusaha menjaga diri ya supaya tetap sehat-sehat lah, tetap minum vitamin dan segala macamnya sih. Ya, semuanya sih merasakan kesulitan yang sama ya pada saat itu, pada saat COVID sedang tinggi-tingginya di tahun 2021, Ya, betul. sampai yang semua karyawan itu diliburkan, sampai yang work from home jadinya, ya semuanya jadi sulit gitu ya. Ya, betul sekali Firda. Oke, gimana perasaan Muni ketika melihat perbedaan situasi pandemi di 2021 dan 2022 sekarang ini? Kalau misalkan mau dibandingin ya 2022 ini sudah jauh lebih baik sih pastinya. Kita semua sudah bisa berpergian dengan mudah lah gitu. Kayak tidak dipersulit lagi. Soalnya kan tahun lalu juga ada larangan mudik ya segala macam. Kebetulan tahun ini setahu saya sudah diperbolehkan sih. Terutama kemarin kan ada libur Natal juga itu fine-fine aja sih ya. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Terus juga kalau misalkan mau main kemana-mana, udah tidak perlu apa ya akses yang susah-susah gitu.
Cuman tetap menggunakan Peduli Lindungi gitu pastinya. Hmm. Jadi memang sudah banyak yang berubah ya, sudah banyak perkembangan-perkembangan baik di sekitar masyarakat. Oke, jadi sekarang yang kita ketahui juga pemerintah juga sudah membebaskan masyarakat untuk melepas masker di luar ruangan ya. Jadi bagaimana tanggapan Monik mengenai hal itu? Kalau menurut saya ya, memang itu pasti memang ada yang senang sih untuk kita bisa melepas masker gitu ya di luar ruangan. Cuman kalau dari saya pribadi, saya sih masih tetap memakai masker sampai sekarang walaupun sudah diberikan kesempatan untuk membuka masker gitu ya. Karena ya apa ya, kayak budaya memakai masker itu sudah menjadi sebuah budaya gitu. Karena bawaan dari pandemi ini. Jadi ya rasanya kalau misalkan keluar nggak pakai masker kayak kurang aja gitu. Terus juga takut kan, walaupun bertemu dengan orang ramai-ramai, mungkin ya COVID sudah menurun. Bahkan sekarang kayak hampir tidak ada gitu ya COVID. Cuma ya gitu deh, tetap pakai masker dan tetap menjaga diri aja gitu. Karena kan ya kalau misalkan kita pakai masker juga ada baiknya kan. Kalau misalkan lagi batuk atau pilek juga kita bisa menjaga itu dari orang lain, jadi supaya tidak tertular juga kayak gitu sih. Ya, jadi walaupun kita dikasih kebebasan oleh pemerintah, kita juga harus menggunakan kebebasan itu dengan bijak ya. Jadi ya kita bijak juga lah dalam menjaga kesehatan kita sendiri dan juga untuk menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Karena kita nggak bisa melihat virus itu wujudnya seperti apa dan ada di mana. Jadi walaupun kesannya akhir-akhir ini nggak ada kasus COVID yang baru, tapi kita tetap menjaga kesehatan itu sampai benar-benar COVID ini hilang dari dunia ini ya. Jadi, nah pertanyaan terakhir nih, Monik. Gimana tanggapan Monik melihat tindakan pemerintah dalam menangani COVID di Indonesia ini? Karena eh, ekonomi Indonesia juga sempat jatuh ya pada saat COVID naik. Gitu. Kalau menurut saya, jujur awalnya ya pemerintah Indonesia cukup lambat ya dalam menangani COVID ini karena kalau seingat saya tuh sekitar bulan Maret atau bulan April 2020 ya, itu ada kasus pertama ya COVID di Indonesia. Cuman pada saat itu pemerintah tidak langsung memberhentikan penyebaran gitu. Justru itu malah jadi kayak semakin tersebar dan semakin banyak masyarakat yang terkena COVID. Jadi semakin tinggi juga gitu angka positifnya dan angka kematiannya. Ya itu ya cukup berbahaya lah gitu. Cuman ya namanya mungkin pemerintah juga sedang berusaha ya kita juga nggak tahu ya. Jadi kita tetap hargai aja ke kinerja mereka. Lagi pula juga mereka juga mengusahakan vaksin sih waktu itu ya walaupun banyak masyarakat yang menentang awalnya. Sampai akhirnya Presiden Jokowi membuat video dia tuh vaksin pertama kali sebagai warga negaranya vaksin pertama di Indonesia kayak gitu sebagai contoh juga seorang presiden agar warga-warganya bisa mengikuti sih kayak gitu. Bahkan kan vaksin juga sudah sampai 3 kali ya. Dan itu juga Hmm. tentunya membantu kita untuk tidak terkena bukan tidak terkena sih, mengurangi potensi lah untuk bisa terkena COVID kayak gitu. Memang tidak menjamin, cuma ya seenggaknya kita memiliki imun seperti itu sih. Ya, kita percaya aja lah ya bahwa pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan yang terbaik bagi masyarakat di Indonesia ini. Baik, Monik, kita akhiri sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terima kasih. Terima kasih. Demikian yang saya laporkan saat ini. Saya Fiat Danjriani dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.